Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aryani. Sekarang kita berada pada pertemuan kedua. Materinya itu mengenai kedudukan titik dan garis terhadap garis dan bidang. Pertama, kita buat judulnya terlebih dahulu dengan mengeklik icon text. Kemudian kita klik di grafiknya. Di sini kita ketik kedudukan titik dan garis terhadap garis dan bidang. Kita klik OK. Kemudian kita bisa menyesuaikan. Ini kita klik yang ini, tanda panah ini. Kemudian kita besarkan tulisannya, hurufnya. Kemudian bisa kita bold. Kita ubah backgroundnya. Kemudian di algebranya bisa kita klik ini, kemudian kita klik ini, kita ubah sort by object type. Kemudian kita akan membuat dua buah slider, yaitu slider X1 dan slider X2. Kita klik di sini slider, kita klik di grafik, kita ketik X_1, intervalnya dari -3 sampai 3, incrementnya 0,5. Kita klik OK. Kita buat slider yang kedua, slider X2. Intervalnya masih sama seperti slider X1. Kemudian kita akan membuat dua buah titik, yaitu titik A dan titik B. Kita pakai input bar. Kita ketik A sama dengan buka kurung X_1,1. Kita klik enter. Kemudian titik B sama dengan buka kurung X_2,1. enter. Di sini kita bisa ubah, sini kita bisa ubah warna dari slidernya dengan ngeklik ini, warnanya kita ubah. Kemudian kita bisa geser slidernya. Di sini nilai kita bisa geser slidernya. Nilai X1 dan X2 di slider ini memengaruhi nilai X dari titik A dan titik B. Kemudian kita akan membuat segmen atau ruas garis AB. Kita namai segmennya, bisa kita namai segmen P sama dengan segmen, kita pilih yang poin koma poin. Yang pertama poin A, poin B. Kita enter. Kita kalau geser slidernya, kalau kita geser slidernya, dia berubah juga ya segmen P-nya, panjangnya. Kemudian kita akan membuat titik yang akan selalu berada pada slider segmen P. Kita input di sini. Kita namai titiknya C sama dengan poin. Nah, kita pilih yang objek. Objeknya di sini kita pilih segmen P. Kita klik enter. Atau kalian bisa juga menggunakan menu ini. Kita pilih yang point on object, tinggal diklik aja segmen P-nya. Nah, nanti ada titik C dan titik D yang akan selalu berada di segmen P. Sini titik D-nya bisa kita hapus aja. Kemudian kita akan membuat titik D dengan koordinatnya itu 2,0. Kita klik enter. Sini muncul titik D. Kemudian setelah itu kita akan membuat garis yang melalui titik D dan sejajar dengan segmen P. Sini kita bisa namai juga garisnya garis S sama dengan line. Sini kita pilih yang poin koma paralel line. Poinnya itu D, paralelnya itu segmen P. Enter.
Di sini muncul garis S yang melewati titik D dan sejajar dengan segmen P. Kita bisa sembunyikan dulu ininya yang garis dan segmen. Setelah itu kita bisa klik view, kita lihat 3D grafiknya. Jadi kedudukan titiknya seperti ini. Kemudian kita bisa membuat bidang 3 dimensi, yaitu bidang X tambah Y sama dengan 2Z. Kita klik enter. Di sini bisa kita amati kedudukan titiknya berada di luar bidang semua, tidak ada yang di dalam bidang. Kalau kita geser ini, nah ini bisa dilihat titik C nya berada pada bidang ya ini. Coba kita zoom. Titik C nya di sini berada pada bidang ya. Atau ini bisa kita hilangin dulu bidang yang di bawahnya. Klik kanan di 3D grafik, kemudian plane. Sini hilang. Tuh ya, ini titik C nya berada pada bidang. Kemudian kita bisa membuat, kita klik di grafik 2 dimensinya, kita pilih checkbox, kemudian kita klik di grafiknya, kemudian kita ketik di sini kedudukan titik terhadap garis dan bidang. Di sini select objects in construction or choose from list. Jadi kita bisa pilih objek yang mau kita pilih dari sini, atau bisa juga dari sini, dari grafik, atau bisa juga dari list yang ini. Sini kita pilih semua kecuali teks judul. Kita klik apply. Ini kalau checkboxnya kita ini dia hilang semua. Kalau kita checklist nanti dia muncul ya, biar nggak bikin keder. Selanjutnya kita ke materi berikutnya, yaitu kedudukan garis terhadap garis dan bidang. Di sini kita bisa hilangkan terlebih dahulu grafik 3 dimensinya, kemudian ininya bisa kita pindah ke atas. Kita klik kanan, kemudian kita klik fix checkbox, kemudian kita pindahkan ke sini, kemudian kita checklistnya kita hilangkan. Di sini kita ketik di input bar, kita akan buat dua buah titik. Yang pertama titik E sama dengan 2,2, kemudian titik F sama dengan 7,2. Kita klik enter. Kemudian kita akan merotasikan titik F dengan pusat rotasinya yaitu titik E, dengan sudut rotasinya itu 45 derajat berlawanan arah jarum jam. Di sini kita klik di sini toolbar yang ini, kemudian kita klik rotate around point. Pertama kita klik titik F, kemudian titik E. Di sini muncul jendelanya. Sini sudutnya 45 derajat. Untuk counterclockwise itu dia perputarannya, rotasinya berlawanan arah jarum jam. Kalau clockwise itu dia searah dengan arah jarum jam. Kita pilih yang counterclockwise. Kita klik OK. Setelah itu setelah ini muncul titik F aksen. Rotasi dari titik F dengan pusat rotasinya itu titik E sejauh 45 derajat. Sini kita buat slider. Di sini kita buat ininya angle slidernya, kemudian namanya kita ganti R. Intervalnya dari 0 sampai 180 derajat. Incrementnya 10 derajat. Kita klik OK.
Setelah itu kita akan membuat segmen EF atau ruas garis EF. Kita klik di sini, segmen EF. Setelah itu kita akan membuat titik tengah dari segmen EF. Di sini kita bisa ketik di input bar midpoint segmen. Segmennya itu segmen F. Kita klik enter. Di sini muncul titik G yang berada di tengah-tengah segmen EF. Setelah itu kita akan merotasikan titik E sebesar R derajat dengan pusat rotasinya yaitu titik G. Di sini kita input rotate. Kita pilih yang objek angle, point. Objeknya yaitu objek yang ingin kita rotasikan titik E. Kemudian sudutnya itu R, slider R. Kemudian pusat rotasinya yaitu titik G. Kita klik enter. Di sini muncul titik E aksen. Kalau kita geser slider R-nya, dia akan berotasi si titik E aksennya. Sudut rotasinya sesuai dengan nilai yang tertera pada slider. Kemudian kita akan membuat segmen E aksen, F aksen. Kita pakai ini aja, toolbar segmen, F aksen, E aksen. Setelah itu kita akan membuat titik yang akan selalu berada pada segmen F. Kita bisa menggunakan toolbar point on object, kita klik segmen F. Di sini akan tampil titik H yang akan selalu berada di segmen F. Setelah itu kita akan membuat garis yang melalui titik E dan sejajar dengan segmen G. Setelah itu kita juga akan membuat garis yang melalui titik F dan sejajar dengan segmen G. Sini kita input line, point, paralel line. Poinnya yaitu E, paralelnya segmen G. Kita klik enter. Kemudian garis yang kedua kita klik line, point, paralel line. Poinnya F, paralel line-nya G. Kita klik enter. Dari sini kita bisa ubah dulu warnanya ya. Di sini langsung klik aja. Oke, setelah itu kita akan membuat garis tegak lurus yang melalui titik H. Ya, garis tegak lurus yang melalui titik H, tegak lurusnya terhadap segmen F. Sini kita input line. Oh, salah. Kita input perpendicular line, point, segmen. Ini perpendicular itu garis tegak lurus ya. Poinnya poin H, segmennya segmen F. Kita klik enter. Di sini tampil garisnya. Kita bisa ubah juga warnanya. Setelah ini kita bisa membuat checkbox. Kita buat checkbox terlebih dahulu. Di sini kita pilih semua objek yang baru saja kita buat ya. Captionnya kita ketik aja 1. Kemudian ini bisa dipilih semua. Kecuali yang ini ya,
checkbox yang awal sama tulisan judul itu jangan dipilih. Kemudian kita klik apply. Sini kalau kita unchecklist dia hilang semua. Lihat grafik 3 dimensinya bisa kita tampilkan ya. Kita klik view, kemudian klik 3D grafik. Kemudian di sini kita akan membuat bidang 3 dimensi. Kita input di sini X tambah Y sama dengan Z. Kita klik enter. Di sini tampil bidangnya. Kemudian kita klik grafik 2 dimensinya. Kita input di sini Y sama dengan negatif X. Kita klik enter. Nah, di sini garis P itu berada pada bidang EQ2 ya. Bidang yang barusan kita buat. Setelah itu kita buat titik I, sama dengan buka kurung negatif 2,0,0. Kita klik enter. Kemudian kita buat titik J sama dengan buka kurung 0,0,2. Kita klik enter. Nah, ini titik I sama titik J ini kita akan buat garis. Kita input line I, J. Kita klik enter. Ini bisa kita checklist ininya, kemudian kita bisa zoom out. Jadi seperti ini tampilan grafik 3 dimensinya. Kalau 2 dimensinya kayak gini. Ini kalau kita ini si slider R-nya kalau kita geser-geser dia berubah juga ya. Si segmennya, garisnya. Ini juga kalau kita geser dia berubah. Terus ini si garis ini tuh berada pada bidang melewati bidang gitu ya. Ini juga. Sedangkan segmennya itu berada di luar bidang. Segmen G dan segmen F berada di luar bidang. Kemudian kita bisa unchecklist ininya. Ini bisa kita lihat bahwa bidang EQ2 ini sejajar dengan garis K. Ini bisa kita ubah juga warnanya. Bidangnya juga barangkali mau diganti warnanya. Kalau ini itu untuk ketebalan bidangnya ya. Ini makin sini makin tebal. Kayak gini. Setelah itu kita bisa membuat checkbox di sini. Kita klik checkbox. Judulnya kita ketik kedudukan garis terhadap garis dan bidang. Kemudian di sini kita pilih semuanya. Yang ini ya, yang ada biru-birunya di sini. Kita lihat. Oke. Kita klik apply. Di sini kalau kita unchecklist dia hilang semua ya. Jadi ini materi yang pertama, kedudukan titik terhadap garis dan bidang. Kita lihat lagi grafik 3 dimensinya. Di sini titiknya berada pada garis ya. Sini juga titiknya berada pada garis. Kemudian di sini titik C ini berada pada bidang, titik D juga berada pada bidang. Kalau di sini
Nah, ini titik D berada di luar bidang. Titik A dan titik B berada di luar bidang. Titik C-nya juga di luar bidang. Seperti itu. Kemudian untuk materi yang kedua, di sini garis C tegak lurus terhadap garis segmen F. Kemudian garis H dan I sejajar dengan segmen G. Kemudian garis yang ini, garis K, sejajar dengan bidang. Kemudian di sini garis H dan garis H, I dan garis J ini melewati bidang ya. Sedangkan segmennya itu dia berada di luar bidang. Ya, bisa kelihatan ya. Sekian tutorial kali ini, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.